Sudah selesai tahapan, KPU Manado optimis Pilkada 2020 bisa sukses. Pilkada Desember 2020 sebentar lagi dimulai. Tiap parpol telah mengusung para paslon mereka yang siap bertarung di gelanggang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado nanti. Selama masa pendaftaran tanggal 4 sampai 6 September kemarin, ada 4 paslon atau pasangan calon yang sudah diterima KPU Manado, tapi syarat calon masih akan diverifikasi. Hasil verifikasi akan diserahkan lagi ke paslon. Mereka mendapat kesempatan kembali untuk memperbaiki bila ada berkas yang kurang. Hal ini disampaikan Ketua KPU Manado, Sani Rompas, kepada MNC Group Kamis 10 September 2020 kemarin. Ia menjelaskan hasil perbaikan akan dimasukkan kembali tanggal 16 September. Kemudian berkas paslon akan diverifikasi lagi tanggal 22 September oleh KPU dan tanggal 23 September KPU akan buat penetapan. Yang pasti, umumnya berkas dari para paslon semuanya sudah lengkap. Meski ada salinan-salinan yang tidak dibuat oleh 1-2 pasangan, tapi relatif tidak ada masalah. Semua berkas yang diperlukan untuk pencalonan telah terpenuhi dengan baik, katanya. Verifikasi berkas yang dimasukkan para paslon berpeluang lolos, karena tidak terlalu prinsip berkas-berkas yang harus diperbaiki, seperti legalisir ijazah. Jadi, chance keempat pasangan bisa lolos. Terkait protokol kesehatan COVID-19, jajaran KPU sangat concern memperhatikan hal itu. Dalam penjelasannya, semua sudah sesuai prosedural. Bahkan sudah ada kesepakatan berita acara sebelum pendaftaran dimulai. Semua parpol menaati protokol COVID. Ia bertutur, tapi yang terjadi di lapangan itu masa yang digiring tiap paslon membludak. Itu di luar jangkauan KPU. Yang jelas, yang masuk di halaman KPU hanya 36 orang, dan yang masuk di ruang kantor hanyalah paslon, ketua, dan sekretaris partai. Dan jika nanti hal yang sama terjadi, masa membludak, maka itu ranahnya Bawaslu. Kecuali Bawaslu merekomendasikan ke KPU untuk mengatasi hal itu, tegas Sandi. Ia pun menjelaskan, tenaga pendukung KPU yang baru direkrut sebanyak 36 orang, basicnya semua adalah IT. Dari sisi IT, KPU tidak kalah dengan yang lain, karena mereka merekrut tenaga-tenaga IT yang hebat, terangnya. Selama masa pendaftaran 4-6 September kan 4 paslon yang diterima persyaratan pencalonannya, tapi syarat calon masih akan diverifikasi. Berharap sampai tanggal 12 sudah dapat diselesaikan, kemudian nanti akan diserahkan kembali ke paslon hasil verifikasi. Mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki bila ada yang kurang, dan itu akan dimasukkan kembali tanggal 16 September hasil perbaikan. Setelah itu diverifikasi lagi sampai 22 September oleh KPU. Tanggal 23 September dibuat penetapan. Iya, 23 September. Yang pasti yang barusan itu umumnya berkas lengkap, tetapi ada salinan-salinan yang tidak dibuat. Jadi diberikan kesempatan memfotokopikan yang 1-2 pasangan. Tapi relatif tidak ada masalah. Semua berkas yang dibutuhkan untuk pencalonan itu terpenuhi dengan baik. Pendaftaran paslon. Jadi selama masa pendaftaran 4-6 September kan 4 paslon yang diterima persyaratan pencalonannya, tapi syarat calon masih akan diverifikasi. Berharap sampai tanggal 12 sudah dapat diselesaikan, kemudian nanti akan diserahkan kembali ke paslon hasil verifikasi. Mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki bila ada yang kurang, dan itu akan dimasukkan kembali tanggal 16 September hasil perbaikan. Setelah itu diverifikasi lagi sampai 22 September oleh KPU. Tanggal 23 September dibuat penetapan. Iya, 23 September. Yang pasti yang barusan itu umumnya berkas lengkap, tetapi ada salinan-salinan yang tidak dibuat. Jadi diberikan kesempatan memfotokopikan yang 1-2 pasangan. Tapi relatif tidak ada masalah. Semua berkas yang dibutuhkan untuk pencalonan itu terpenuhi dengan baik. Juga kami sepintas melihatkan yang DP berkas calon
nampaknya berpeluang lolos karena tidak terlalu prinsip hal-hal yang mau diperbaiki. Hanya misalnya legalisir ijazah, ya, yang dimasukkan masih fotokopi biasa tanpa legalisir. Ya, hal-hal yang mudah sebetulnya diperbaiki. Jadi kans 4 pasangan bisa lolos. Menurutnya lagi, parpol atau gabungan parpol bisa mengganti paslon jika tidak memenuhi syarat khususnya dari kesehatan. Diketahui di masa pandemi ini KPU lakukan sosialisasi dan bintek melalui aplikasi Zoom meeting online. Dengan PKPU 6 2020 yang diubah dengan PKPU 9, jajaran KPU justru sangat concern memperhatikan itu. Kalau mau dilihat kan semuanya sesuai prosedural. Bahkan sebelum pendaftaran sudah ada kesepakatan berita acara dengan semua LO parpol untuk menaati protokol COVID. Tapi yang terjadi di lapangan, terutama massa yang digiring oleh setiap paslon itu yang kurang mungkin diperhatikan, dan itu di luar jangkauan KPU. Yang jelaskan untuk masuk ke halaman KPU cuma 36 orang, yang masuk ke ruang kantor itu cuma sebatas paslon, ketua, sekretaris partai. Jadi sangat dibatasi. Yang ada di luar halaman KPU itu sudah menjadi kewenangan polisi, ya, so di luar jangkauan KPU. Tapi dalam rakor semuanya itu sudah dihimbau. Ya, tapi euforia itu tidak bisa dibendung kan. Kan Bawaslu kan kemarin mereka sempat merekomendasikan masa ditertibkan sebelum lanjut loh. Nah, bersyukur paslon sempat melakukan usaha menertibkan. Kalau misalnya kejadian seperti itu terulang terus, misalnya kan nanti kan berikut ada tahapan kampanye lagi toh. Terus masa membludak, apa ada sanksi tidak itu paslon yang tidak disiplin termasuk pendukungnya tidak disiplin dengan penanganan COVID? Itu ranah Bawaslu. Ranah Bawaslu, bagian dari pengawasan mereka, dan mereka punya hak untuk mungkin memberikan sanksi sesuai dengan regulasi Bawaslu. Nah, kalau di KPU tidak ada. Kalau Bawaslu merekomkan kepada KPU, kami harus tindak lanjuti. Tapi akhirnya regulasi dilonggarkan karena melihat ada hal-hal yang tidak efektif dijelaskan lewat Zoom. Jadi KPU melakukan pertemuan berkali-kali dengan batasan orang sambil memperhatikan protokol COVID-19. Tutup Sandai Rumpas, Ketua KPU Manado. Oh, tenaga pendukung yang direkrut hampir 30 orang semua basicnya IT. Jadi cukup signifikan sumber daya dimiliki untuk pemilihan 2020 ini. Kami tidak kalah dari sisi IT. Teman-teman kami yang masih muda-muda ini hebat. Ya. Ini diwajibkan di awal, di hari pertama ada perwakilan KPU. Tapi hari kedua mungkin tidak lagi. Karena itu kan memang ranah rumah sakit, hasilnya tidak bisa diintervensi. Kami hanya menerima di tanggal 12 hasil dari pemeriksaan kesehatan. Jadi apapun yang rumah sakit katakan ini tidak bisa maju, itu KPU wajib untuk. Iya, karena parpol ataupun gabungan parpol bisa mengganti kalau tidak memenuhi syarat dari kesehatan, hanya dari kesehatan. Oh, cuma dari kesehatan yang bisa diganti? Yang lain-lain tidak bisa. Itu disampaikan hasil kesehatannya dan tidak memenuhi syarat, masih bisa ganti. Itu ada pendaftaran lagi enggak? Setelah itu? Ya, mereka harus memasukkan calon pengganti untuk segera mengikuti tahapan kan. Berkas-berkasnya kembali tentu diverifikasi. Verifikasi, tapi tidak mendaftar lagi? Atau tetap mendaftar? Tetap digantikan, hanya digantikan, di bawah. Bukan proses seperti biasa datang, karena hanya pergantian. Ya, masa pandemi memang awalnya sosialisasi, koordinasi, bintek bertumpu pada Zoom, meeting, online. Tapi pada akhirnya regulasi dilonggarkan karena ada hal-hal yang tidak tersampaikan dengan efektif kalau hanya Zoom. Maka kemudian dibuka peluang kita menjabarkan asal memenuhi protokol COVID.
Jadi ada kalanya kami membuat pertemuan sebatas 50 orang berkali-kali. Walaupun mungkin orang hanya boleh bisa 2-3 kali, mesti baking 11 kali, 11 kecamatan. Begitu. Jadi sebetulnya awalnya ada kesulitan, tapi sekarang sudah. Kalau penyelenggara mesti optimis dong. Kalau penyelenggara optimis, bagaimana dengan masyarakat pemilih? Ya kan? Yang ditakutkan pengamat itu jangan sampai tingkat partisipasi masyarakat berkurang karena COVID. Iya. Antisipasinya bagaimana itu? Memang secara nasional bisa saja seperti itu kan, tapi dengan sosialisasi secara terus-menerus, apalagi dengan ada hal-hal khusus yang memang sudah diatur. Contohnya kalau yang bersuhu di atas 37,3 di TPS, ada bilik khusus yang bersangkutan itu. Dengan menjabarkan aturan-aturan seperti itu mungkin masih bisa optimis. Tapi khusus Manado, kita yakin partisipasi naik. Karena waktu piluaku lalu hanya 51%. Sangat rendah kan? Karena kan itu pergumulan 2016 itu luar biasa toh. Jadi memang partisipasinya hanya 51. Jadi untuk melewati 51 sebetulnya besar harapan kami. Apalagi waktu pemilu lalu kan naik sampai 74%. Nah, cuma kalau membandingkan dengan pemilihan 2016, yakinlah 51 ini terlewati. Syukur-syukur kalau mencapai 77,50. Meskipun ini COVID kan? Ya, begitu. Di kantor KPU Manado, tim MMC TV, Grainy Enji mengabarkan. MMC TV